Gue akan nyalain motornya dan silakan temen-temen dengar sendiri bunyinya gimana. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue vlogger Amatira. Jadi kenapa kemarin gue nggak bikin video 2-3 bulan? Karena gue sibuk banget sama kerjaan gue dan mengharuskan gue keluar kota, makanya sampai sekarang ini gue baru bisa bikin video lagi. Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas satu motor. Dibilang motor mahal nggak juga, dibilang motor murah termasuk. Bukan motor murahan, tapi lebih ke budgetnya lebih pas untuk sebuah motor matic. Nah, gue mau bahas motor matic apa nih kali ini? Langsung ditonton aja videonya. Nah oke, sebelum gue bahas motornya, gue akan bahas sedikit aja histori dari si Suzuki Skywave. Pertama kali keluar itu di tahun 2007 dengan warna, seingat gue sih ya, dia ada warna biru hitam, terus merah hitam. Nah, motor yang gue beli ini adalah Suzuki Skywave tahun 2008. Salah, 2009. Ini tahun 2009 karena masuknya ke Knight Rider 2. Jadi motor ini tuh warna hitam sekilas, tapi kalau teman-teman semua ngelihat dengan jelas, dia ada siluet ungunya di cat warna hitamnya. Mau lama-lama, langsung aja kita lihat motornya kayak gimana sih yang gue beli ini. Langsung dilihat. Motor yang akan gue bahas yaitu adalah Suzuki Skywave versi Knight Rider 2 tahun 2009. Sebenarnya dari tahun 2007 sampai terakhir 2011, Skywave-nya itu sama aja, nggak ada bedanya sama sekali. Yang membedakan hanyalah warna pertama. Biasalah kayak pabrikan sekarang, dia beda body, ya bisa dibilang facelift. Tapi di Skywave ini nggak ada facelift sama sekali. Yang membedakan hanya versi, ada Knight Rider 1, Knight Rider 2. Nah, yang Knight Rider 1 itu dia warnanya midnight orange. Kalau orang Indonesia biasa nyebut mocha. Sebenarnya ada di rumah yang mocha, cuma kondisinya belum dicuci dan motornya agak kurang bagus karena belum gua rebuild. Jadi kemungkinan nanti kalau memang Skywave si mochanya udah gua rebuild, gua akan review juga. Nah, pertama yang akan kita bahas itu adalah dari sisi apa yang enak ya. Oke, dari sisi body, seperti tadi yang gue bilang, ini bodinya ramping banget. Emang terkesan besar dan bongsor, tapi menurut gua garis-garis di bodinya ini tegas banget dan gak lebay, jadi masih terlihat elegan. Dan untuk badan sebesar gua ya, gua sih pede bawa ini karena dengan size motornya yang cukup besar, cukup panjang, dan dia tetap dikemudikannya tetap enak. Dan power dari mesinnya sendiri pun gua rasa sudah cukup untuk perjalanan di dalam kota, luar kota maupun buat touring. Cuma kalau buat touring lebih perhatiin di sektor karburasi dan di sektor CVT. Nah, oke, sekarang yang kita akan bahas kedua adalah lampu belakang. Jadi kalau Skywave yang biasa itu lampu belakangnya dia tidak smoke. Nah, kalau untuk versi Knight Rider, semua versi Knight Rider dari yang midnight orange atau mocha dan Knight Rider 2 ini yang black tapi ternyata warnanya jadi ungu atau violet. Nah, dia mika remnya itu sudah smoke. Dan bagusnya lagi, ini kita nyalain ya, kita lihat nih. Untuk motor tahun 2009, tahun 2008 dan 2007 dia sudah ada LED. Jadi si Suzuki ini sudah memasang LED di motor tahun 2007 sampai dengan 2011 di stop lampnya. Dan menurut gue permasalahannya itu kalau Skywave biasanya rem belakangnya emang agak suka ngebagel sih emang. Cuman kita bisa akalin pertama dengan ganti tali remnya, atau mungkin kita lumasi tali remnya, atau penambahan per yang ada di tali rem bawah atau yang ada di kampasnya, di tuas yang dekat kampas. Itu bisa kita ganti supaya rem kita lebih ringan lagi dan daya cengkeramnya lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita bahas yang depan.
Nah, ini adalah tampak depan dari si Suzuki Skywave Knight Rider 2 tahun 2009. Nah, perbedaannya kalau teman-teman mau lihat yang orisinil atau tidak, pertama teman-teman bisa lihat di logo Suzuki yang di depan. Nah, jadi kalau versi Knight Rider itu semuanya untuk logo Suzuki-nya itu berwarna gold. Dia nggak ada yang chrome, karena untuk Suzuki Skywave yang biasa itu logo Suzuki-nya chrome, bukan warna gold. Untuk tampilan depannya pun juga sama aja, nggak ada bedanya sama Skywave yang awal keluar, jadi nggak ada perbedaan. Gue tegesin lagi ke teman-teman, untuk Skywave yang biasa dan yang Knight Rider itu nggak ada perbedaan di sektor body, hanya perbedaan di perintilan kecil-kecil. Nah, terus untuk lampunya sendiri gue rasa cukup terang, dan ini juga bisa dilihat dia gede banget lampunya. Dia ada dua, kanan kiri. Ini lampu senya di sini, kemudian lampu senjanya dia ada di bawah. Sebenarnya nggak jauh beda sama kompetitornya, yaitu Yamaha Nuvo. Karena menurut gue si Skywave ini adalah kompetitor si Yamaha Nuvo, karena sebelumnya gue juga sempat pakai Yamaha Nuvo tahun 2005, Nuvo Z warna merah silver. Nah, untuk velgnya sendiri, dia sudah menggunakan velg ring 16. Nah, untuk ukuran ban standarnya yang biasa dipakai sama Suzuki, keluaran pabriknya itu yang depan 89, belakang itu 90/90. Nah, untuk sesi pengereman, Skywave ini sudah menggunakan master rem dengan 2 piston. Dan udah bukan 1 piston lagi, jadi bisa dibilang remnya si Skywave ini untuk rem depannya gua rasa cukup pakem untuk melibas jalanan di ibu kota, dengan diameter cakram yang udah kecil juga sih ya. Jadi gue sih kurang tahu ini berapa diameter cakramnya, tapi yang gua rasakan remnya cukup pakem. Dan velgnya pun gue lihat modelnya juga nggak norak ya, ini kayak gini nih, dia modelnya kayak kipas gitu. Dan menurut gue ini jarang banget untuk motor-motor di tahun segitu, karena di tahun-tahun segitu saya ingat gue itu velgnya masih yang palang 5, palang 6 segala macem. Nah, ini velgnya udah kipas. Kalau dilihat-lihat, ini adalah velg Suzuki Satria F versi palangnya kegedean. Nah, inilah Skywave gitu. Jadi gua beli motor Skywave ini bisa dibilang murah sih, murah dengan kondisi yang menurut gue cukup sangat layak untuk kelas motor tahun 2009. Nah, bisa dilihat kenapa sih gue bilang motor ini tuh cukup istimewa menurut gue, karena nah bisa dilihat nih kilometernya aja dari tahun 2009 sampai dengan 2020 itu baru berjalan 21.920. Gua juga akan ngasih tahu teman-teman bedanya yang NR dan enggak ya. Logo NR di sini. Ini adalah logo Knight Rider, dan di Skywave biasa dia nggak ada. Dan untuk versi Knight Rider, dia bodinya cenderung lebih polos dibanding dengan versi yang bukan Knight Rider. Nah, jadi kenapa sih gue nyari Knight Rider? Karena menurut gue seri Knight Rider ini cukup melambangkan gue yang nggak suka terlalu banyak stiker di bodi motor. Nah, sekarang kita akan buka jok ini dan kita lihat seberapa luas bagasinya dan seberapa besar tanki. Nah, ini ada juga kan yang pakai Skywave lewat tuh. Nah, sekarang kita bahas apa yang ada di bawah joknya. Oke, di sini teman-teman bisa ngelihat semua. Ini ada tangki. Nah, tangkinya ini gue sukanya kenapa? Ini motor rapi banget. Ini ditutupin oleh cover plastik yang dikencengin oleh klip. Oke, dan di sini juga ada kotak toolkit. Nah, ini dia, kita buka kotak toolkitnya. Oh ya, sebelum gue ngelanjutin, ini proses pengambilan video gue ini dibantu dengan temen gue sendiri, yaitu Raja Kong. Buat teman-teman yang belum tahu channelnya Raja Kong, langsung tonton aja. Nah, di dalam toolkit ini sebenarnya kuncinya sih irit, cuman gue seneng karena masih lengkap. Yang pertama, dia pasti ada kunci busi, itu adalah standar untuk motor-motor pabrikan, toolkit standar. Kemudian ada kunci 12 dan 14, biasanya digunakan untuk ngencengin spion, tapi gue nggak tahu kalau ada yang lain ya.
Dan ini ada kunci 8 dan kunci 10. Ini untuk ngencengin baut plat nomor. Ini adalah toolkit dari si Suzuki Skywave yang masih bawaan dari pabrik. Tapi nggak tahu kalau teman-teman ada yang mungkin ada obengnya, atau ada apanya gitu. Mungkin bisa komen di bawah. Karena manusia tidak luput dari salah. Dan buka joknya pun kalau menurut gue simpel motor ini. Jadi caranya seperti ini, gue praktekin. Masukin kunci, posisinya arah ke on, tapi ditekan. Kita tinggal buka. Nah, ini menurut gue udah sangat simpel. Jadi kita nggak perlu nyabut kunci lagi dari sini karena langsung link ke belakang. Jadi joknya bisa langsung dibuka seperti ini. Nah, jadi spesialnya itu sebenarnya ada di belakang karena dia menggunakan 2 sok belakang. Jadi untuk daya pantulnya sendiri motor juga lebih enak dengan bobot yang cukup lumayan berat dari si Skywave ini. Jadi dia mengusung dual suspension di belakang. Nah, jadi setelah gue menjelaskan dari A sampai Z mengenai Suzuki Skywave ini, gue akan ngasih tahu tips dan trik buat teman-teman semua yang mau beli Suzuki Skywave. Oke, sekarang yang pertama yang harus teman-teman cek adalah ketika ingin membeli Skywave. Mungkin kalau body relatif, tapi terutama biasanya yang kalau gua ngecek pertama itu yang gua cek adalah mesin. Nah, jadi contoh untuk ngecek mesinnya seperti ini. Jadi pastiin kunci kontak normal, kelistrikannya normal. Jadi kalau kelistrikannya normal, ampere bensin langsung naik. Tapi kalau ampere bensinnya nggak langsung naik, itu bisa dipertanyakan entah pelampung di tangkinya yang rusak, atau kabelnya, atau mungkin speedometernya yang memang sudah mati. Nah, gimana sih cara nentuin suara si motor Skywave ini mesinnya sehat atau enggak? Nah, ini akan gue tunjukin. Gue akan nyalain motornya dan silakan temen-temen dengar sendiri bunyinya gimana. Nah, teman-teman dengerin dengan seksama bunyi mesinnya. Masih terkesan garing dan langsamnya pun normal segini. Nah, jadi kalau mesin Skywave yang kurang bagus, ketika teman-teman nyalain motor, itu suara mesinnya nggak akan ketemu segaring ini. Ini gua akan gas biar teman-teman lebih tahu segaring apa bunyinya. Nah, seperti itu. Itu untuk nentuin mesin. Kedua, pada saat posisi mesin nyala, pastiin setelah teman-teman semua narik gas seperti ini, turunnya langsung konstan, turunnya nggak lama. Nah, kalau teman-teman nemuin Skywave yang kalau digas turunnya nggak secepat ini, nah itu berarti ada kerusakan. Kemungkinan yang pertama itu adalah di koin karburator si Skywave ini, karena itu adalah penyakit umum dari si Suzuki Skywave, yaitu koin yang ada di dalam karburator, atau bisa dibilang skep, jarum skepnya itu udah ada keausan, makanya gasnya turunnya lambat. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman nggak dengar mesinnya segaring ini, itu bisa dicek mungkin entah kompresinya yang mungkin sudah kurang bagus, atau perawatannya, atau suka telat ganti oli dan semacamnya. Nah, yang terakhir yang bisa teman-teman cek itu adalah CVT dari si motor ini. Jadi kalau misalkan ada bunyi-bunyi yang aneh di CVT, nah itu teman-teman harus bisa memperkirakan kira-kira apa kerusakan apa, entah kampasnya yang habis kah, atau mangkoknya, atau misalkan roller yang udah pada peyang. Cuman itu nggak terlalu menjadi patokan karena untuk ngebenahin si CVT Skywave ini masih tergolong harganya masih murah, nggak murah tapi standar untuk kelas barang-barang orisinil. Nah, itu tips and trick dari gua untuk teman-teman semua yang mau beli Skywave. Jadi jangan lupa diingat-ingat yang udah gua kasih tau tadi. Nah, gua akan ngasih tau ke teman-teman semua menurut gue kelebihan dan kekurangan dari si Suzuki Skywave ini. Pertama kita akan bahas kekurangan dulu kali ya. Kalau untuk kekurangannya sendiri, mungkin menurut gua teman-teman akan ngerasa susah untuk mencari spare part. Karena gua pun sendiri, gua nyari spare part rata-rata di online. Cuman kalau emang gua lagi pengen jalan, gua biasanya datang ke Sena, itu ada di Kebon Jeruk. Dan mungkin di dekat rumah gua situ di Duta Indah juga ada bengkel Suzuki, cuman nggak terlalu lengkap, tapi lumayan bisa mengatasi masalah Suzuki gua. Terus apa lagi ya?
Untuk bensin juga konsumsinya sih, kayak gue bahas tadi di awal, kalau mesinnya sehat gue rasa bensinnya masih reasonable, nggak dibilang nggak terlalu boros. Tapi kalau mesinnya bermasalah, kayak low kompresi atau mungkin CVT-nya udah ada yang aus atau part-part lain yang udah aus, itu akan menjadi sangat boros motornya dalam kondisi standar ya, nggak bore up atau nggak di macem-macemin segala macam. Oke, sekarang gue akan bahas kelebihan dari motor ini. Kelebihan yang gue rasakan sendiri dari motor ini itu pertama adalah stabil. Kedua, gue ngerasa motor ini tuh kaki-kakinya nyaman banget, apalagi di sektor belakang pada saat teman-teman semua lagi boncengan, mau sama orang yang lebih kurus dari kalian atau mungkin sama orang yang lebih gemuk dari kalian, itu gue ngerasa shock breaker belakangnya itu sangat-sangat mumpuni untuk dipakai boncengan dan nggak oleng juga sih menurut gue. Yang ketiga, kelebihan dari Skyway adalah boxnya yang super besar. Jadi teman-teman semua bisa naruh barang yang banyak lah di box ini gitu. Teman-teman mau naruh sepatu futsal, sembari baju kerja, sepatu kerja buat main segala macam, itu masih muat banget. Dan gue rasa teman-teman akan ngerasain sendiri kalau teman-teman udah beli ini Skyway ini. Mungkin itu aja kekurangan dan kelebihan yang bisa gue jelaskan dari si Suzuki Skyway ini. Kalau teman-teman semua ada yang mau nambahin, tambahin aja di kolom komentar di bawah. Sebagai pembelajaran juga buat gue pribadi dan buat teman-teman semua yang nonton video. Oke, segitu aja video dari gue. Semoga berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya supaya gue bisa lebih semangat lagi nih dalam membangun channel-channel gue dan semacamnya. Gitu aja dari gue. Selamat menikmati waktu-waktu teman-teman semua di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, keluar jangan lupa pakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.